Lo tau nggak kalau dulu Inggris pernah dikuasai oleh raja yang gila? Bukan gila kekuasaan, tapi gila beneran. Dia dikatakan sering ngoceh sendiri, bahkan tantrum sendiri. Ya selayaknya orang gila. Bahkan dia pernah menanam daging stik di halaman istana. Dan dia berkata ini akan menjadi pohon stik. Kan, gila kan? Inilah Raja George III dari Inggris. Putar dulu intronya. Cio Tomato, Cio Tomato, Cio Tomato. Ini adalah sebuah kisah dari seorang anak dari keluarga bangsawan Inggris. Dia nantinya akan menjadi seorang raja Inggris. Dia adalah Raja George III. Raja George III ini lahir dalam keadaan prematur. Dia lahir 2 bulan lebih awal atau di bulan ke-7 masa kehamilan. Dan saat usianya menginjak 11 tahun, dia ini belum bisa membaca karena perkembangan mentalnya yang ternyata lebih lambat dari anak-anak lainnya. Di usia dia yang 12 tahun, ayahnya telah tiada karena cedera paru-paru. Dan akhirnya di usia 12 tahun itu, dia ditunjuk sebagai pewaris tahta kerajaan Inggris. Dan pada tahun 1761, pada saat usia dia menginjak 22 tahun, dia dilantik menjadi Raja Inggris dan Irlandia. Dan pada saat usia dia 23 tahun, dia menikah dengan Ratu Charlotte. Di dalam beberapa catatan sejarah dikatakan bahwa Raja George III ini sangat mencintai Charlotte. Begitu pula dengan sebaliknya, bahkan mereka memiliki 15 orang anak. Sebenarnya saat dia memegang kekuasaan tertinggi, kerajaan Inggris itu lebih banyak konfliknya daripada untungnya. Saat itu, Inggris memiliki sistem monarki konstitusional, yang berarti pemerintahan tertinggi dipegang oleh kabinet. Dan kabinet yang bekerja kepada George III ini adalah warisan dari penguasa sebelumnya. Sialnya, kabinet ini malah memulai perang 7 tahun. Ini adalah sebuah perang besar, sebuah konflik global yang melibatkan Prancis dan Spanyol di Eropa. Bahkan konflik ini juga melibatkan penduduk asli Amerika Utara. Akibat perang ini, Inggris terlilit hutang yang sangat besar karena mereka harus terlibat di banyak perang sekaligus. Ketika revolusi Amerika pecah, Raja George III ini menyesal karena telah menandatangani sebuah petisi yang akhirnya dia harus rela melepaskan koloninya atau jajahannya yang ada di Amerika Utara. Dan pada tahun 1776, deklarasi kemerdekaan Amerika telah ditandatangani. Teriakan kemerdekaan Amerika telah berkumandang. Dan Amerika juga menyatakan jika Raja George III merupakan raja yang tidak layak menjadi penguasa orang-orang bebas. Dan sejak saat itu, sifat Raja George III berubah total. Dimulai di tahun 1788, dia dikatakan mengalami penyakit yang membingungkan, di mana dia mengalami kejang-kejang, sakit perut, dan kencing yang berwarna biru. Bahkan dia sering mengoceh dengan bahasa yang aneh dan menulis kata-kata yang aneh, kata-kata yang cuma dia sendiri yang mengerti. Orang-orang yang hidup di lingkungan istana akhirnya menjadi saksi tentang keanehan raja mereka sendiri. Bahkan dalam catatan sejarah dituliskan bahwa Raja George III pernah mengubur sebuah stik sapi dan berkata jika suatu hari daging yang ia tanam ini akan tumbuh menjadi pohon dan pohon itu akan menghasilkan buah daging stik. Bahkan dikatakan dalam sejarah, Raja George III ini memiliki sebuah bantal spesial yang dia namai sebagai Pangeran Octavius. Karena semakin meresahkan, akhirnya dia dipindahkan ke tempat bernama Dock House yang ada di daerah Istana Kew, London. Di tempat itu banyak dokter datang untuk menyembuhkannya. Tapi para dokter-dokter ini malah melakukan perawatan yang aneh. Mereka mengoleskan bubuk yang kental dengan zat arsenik. Tapi bukannya sembuh, kulit Raja George malah melepuh dan kaya kebakaran. Bahkan pada saat itu, para dokter sengaja membuat Raja George III kelaparan. Dan ketika Raja George meminta makanan, mereka malah menjemburkan Raja George ke air dingin. Raja George juga diberikan obat pencahar dengan tujuan agar Raja mengalami diare. Tapi ini bukan semata-mata para dokter menyiksa sang Raja. Hal ini dilakukan agar bisa memulihkan kejiwaan sang Raja. Karena pada masa era itu, para dokter percaya kegilaan bukan berasal dari pikiran, tetapi dari fisik yang sakit. Persepsi dokter abad pertengahan ini telah gue bahas di episode yang ini ya. Lanjut. Ternyata pengobatan sang Raja tidak berhenti sampai di situ. Sang istri, Ratu Charlotte, membawa suaminya ke Dr. Francis Willis, seorang dokter yang terkenal dalam spesialis kejiwaan. Dan dalam mengobati Raja George III, rupanya Dr. Willis ini punya metode khusus. Di mana dalam metodenya, Dr. Willis ingin mengontrol sifat Raja secara ketat. Contohnya saja, ketika sang Raja mulai mengoceh, maka Dr. Willis akan menyumpal mulut Raja dengan segumpal kain. Lalu kemudian Dr. Willis memakaikan dia sebuah jaket pengekang yang kuat dan dibiarkan sang Raja meronta-ronta sampai sang Raja bisa tenang sendiri. Nah, ketika sang Raja sudah mulai tenang, baru dia diizinkan oleh sang dokter untuk bertemu dengan istri dan anaknya. Tapi kalau tantrum lagi, diikat lagi bos. Dan ternyata metode ini berhasil. Di tahun 1789, Raja George III dikatakan sembuh. Tapi ya gitu deh, di tahun 1804 dia kambuh lagi. Dan akhirnya dia dikurung di Dutch House lagi. Dan kali ini kondisinya semakin memburuk.
Dan di tahun 1810 dia terkena penyakit katarak yang membuat dirinya hampir buta sepenuhnya. Dan di 10 tahun terakhir masa pemerintahannya, dia menjadi sosok yang sangat menyedihkan dan kesepian. Ditambah lagi istri kesayangannya yaitu Charlotte telah tiada. Dan di tahun 1818, para perawat yang telah capek akhirnya membiarkan raja berkeliaran di istana. Para perawat membiarkan sang raja memakai pakaian yang lusuh dan janggut yang panjang. Dan pada tanggal 29 Januari 1820, Raja Charles III wafat di usia 81 tahun. Dia memang memerintah Inggris selama 60 tahun, tetapi yang diingat warga pada saat itu bukan jasanya, tetapi kegilaannya. Bahkan sejarah pun mencatat dia sebagai raja gila dari Eropa. Udah, jangan lupa subscribe.